Sana wazidna ilman. Tapi insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Nabi Syuja. Kemarin kita terakhir membahas bab eh, apa kemarin terakhir? Hibah ya. Tapi sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab luqatah. Faslun wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha. Wa akhdhuha aula min tarkiha in kana ala sikotin minal qiyami biha. Nah, beliau Imam Abu Syuja rahimahullah memulainya dengan kaidah ya. Sebelum kita masuk ke poin, kita berikan pengertian dulu ya. Luqatah itu adalah eh, sesuatu yang diambil secara bahasa ya. Ismun li syai'il multaqit ya. Jadi nama untuk sesuatu yang diambil secara syariat adalah malun do'i atau malun do'a min malikihi bisukutin aw ghaflatin wa nahwihima. Secara pengertian, secara syariat adalah harta, sebenarnya tidak harus mal, karena nanti ada juga ikhtisos, ya seperti sesuatu yang memang tidak bisa diperjualbelikan seperti najis atau anjing misalnya. Ya, tapi di sini di dalam kitab Fathul Qarib sebutkan malun. Doa min malikihi hilang dari dari pemiliknya. Ini keumumannya seperti itu walaupun mungkin bisa jadi apa namanya hilang dari yang memanfaatkannya seperti barang apa pinjaman misalnya atau yang lainnya terus hilang. Disukutin au ghaflatin wa nahwihima seperti jatuh atau lupa dan seterusnya. Jadi intinya adalah al-luqatah itu adalah barang temuan yang hilang atau lupa dilupakan oleh pemiliknya ya, baik dengan misalnya jatuh ataupun lupa. Kemudian kalau seandainya seseorang menemukan apa namanya harta luqatah ini ya, faida wajada luqatatan fi mawatin. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah. Kalau seandainya barang temuan ini ditemukan di mawat. Kemarin sudah kita bahas ya. Ya. Jadi mawat itu adalah uh, ardun laisa laha malikun wala yantafi'u bihi ahad. Ya. Jadi kalau seandainya temuan ini ditemukan di tanah yang tidak dimanfaatkan dan tidak ada pemiliknya, autorik ya sama juga halnya seperti jalan karena jalan itu juga tidak dimiliki oleh seseorang umum. Falahu akhdhuha. Ya, sebelum kita masuk ke situ, jadi yang pertama adalah tadi ya dikatakan mawatin autorikin eh, di tempat yang apa tidak ada pemiliknya. Berarti kalau seandainya eh, apa namanya barang temuan tadi itu ditemukan di tempat yang ada pemiliknya, maka di dalam mazhab Syafi'i, ya, kebanyakan fuqaha Syafi'iyah mengatakan kalau seandainya harta tadi itu ditemukan ya di ardin mamluk, ya di tanah yang dimiliki seseorang, maka fahiyalahu maka bagi itu asalnya adalah milik si pemiliknya kalau si pemiliknya itu mengakuinya. Ya, kalau seandainya dikatakan ini saya nemukan ini di tanahmu, kemudian dia mengatakan iya ini punya saya. Nah, maka itu miliknya tuh, milik si pemilik tanah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengakuinya, maka harta itu milik dari sebelumnya pemilik tanah sebelumnya dan seterusnya. Ya, kalau dia beli berarti sebelum dia beli milik siapa atau warisan sebelumnya dari siapa dan seterusnya. Ya. Nah, akan tetapi sebagian Syafi'iyah dan sebagian fuqaha mengatakan bahwa kalau seandainya barang temuan tadi itu ditemukan di tempat yang tidak apa yang ada pemiliknya, kalau tidak ada pemiliknya itu mawat atau torik itu lukotoh. Kalau ada pemiliknya, kemudian pemiliknya ingkar tidak mengakui maka itu juga lukotoh. Ya, ada dua pendapat ya, kan tetapi kebanyakan apa namanya atau yang dikuatkan dalam mazhab yaitu seperti yang pendapat pertama. Kemudian wa- eh,
falahu akhdhuha. Nah, sekarang falahu akhdhuha au watarkuha. Ya, di sini au ya. Ya, yang di apa namanya? Di nuskah yang lain huwa. Nah, di sini yang betul adalah au karena di situ adalah ikhtiar atau pilihan, boleh mengambil atau boleh membiarkannya. Ya, wa akhdhuha aula min tarkiha. Walakin akhdhuha aula min tarkiha. Tetapi mengambilnya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Ingkana ingkana ala sikotin minal qiyami biha. Kalau seandainya dia merasa percaya bahwa dia bisa mengurusinya. Maksudnya apa? Mengurusi barang yang hilang tadi. Yang nantinya akan dikembalikan kepada si pemiliknya. Ya, itu keterangannya. Jadi sebenarnya dalam bab luqatah ini ada para fuqaha membaginya mengambil barang apa namanya? Barang temuan itu apa hukumnya? Maka di sini tajri ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Di situ ada bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah saja boleh, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya, disunahkan kalau disunahkan ya. Jadi kita mulai dengan sunnah. Disunahkan kalau seandainya dia percaya terhadap keamanahan dirinya sekarang ataupun akan datang. Jadi misalnya dia percaya bahwa dia akan amanah karena dia sudah punya uang, maka dianjurkan untuk diambil. Ya, kalau seandainya nanti juga insya Allah saya akan amanah. Nah, maka dianjurkan untuk diambil karena memang barang itu bukan haknya. Kemudian yang kedua, diperbolehkan jika eh, kalau seandainya atau jika dia mengkhawatirkan eh, ketidakαμanahannya itu di masa datang, tapi masa sekarang dia amanah. Saya masih nggak butuh uang nih, dan saya nggak ingin barang ini ya. Saya ambil karena saya sekarang amanah, tapi saya nggak tahu. Khawatir kalau nanti ke depannya saya tidak amanah, maka seperti itu boleh saja, tidak dianjurkan, tapi boleh saja. Kemudian dimakruhkan ketika apa? Ya, dimakruhkan ketika dia sekarang, ini kenapa ini? Zoomnya apa? Ya, dimakruhkan ketika dia percaya sekarang bahwa dia akan amanah. Tapi dia yakin kalau seandainya akan datang itu dia pasti apa? Pasti tidak amanah. Karena misalnya dia punya utang, misalnya. Kedepannya pasti saya nggak amanah. Tapi sekarang amanah. Nah, itu makruh. Haramkan ketika dia yakin bahwa sekarang tidak amanah. Gitu ya. Maksudnya dia mengambil, kemudian pasti dia tidak amanah untuk langsung dijual untuk dimakan. Nah, itu maka diharamkan. Nah, wajib untuk mengambilnya kapan? Ketika yang pertama, dia percaya pada dirinya amanah sekarang dan akan datang. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mengambilnya. Ya, maksudnya apa namanya? Tidak ada orang lain yang mengambilnya. Yang ketiga, dia khawatirkan kalau seandainya tidak diambil, maka dia akan rusak atau akan hilang atau akan hancur. Makanya seperti itu wajib untuk mengambilnya. Pun kalaupun misalnya apa namanya dia tidak ambil terus hilang atau rusak, dia tidak menanggung, akan tetapi cuma dosa karena hukumnya wajib untuk menjaga harta kaum muslimin. Ya, di sini disebutkan tadi ya. In kana ala sikotin minal qiyami biha, kalau seandainya wa akhduha aula min tarkih, ini tadi saya sebutkan yang pertama yaitu sunnah ya. Disunnahkan kalau seandainya dia percaya bahwa dia akan amanah sekarang dan akan datang. Gitu ya. Itu sunnah. Nah, kemudian naik lagi mubah, turun lagi mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Nah, sampai derajat wajib itu naik. Kalau seandainya dia percaya dia akan amanah sekarang dan akan datang dan tidak ada yang selain orang selain dia, dan kalau dia tinggal itu bakal hilang atau rusak atau hancur, maka wajib untuk diambil walaupun eh, dia ambil misalnya dia tidak ambil pun dia tidak menanggung kalau dia rusak, akan tetapi dia hanya berdosa saja. Baik. Kemudian kata Al-Musannif rahimahullah, wa idza akhadhaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Ya, kalau seandainya dia mengambilnya, maka wajib bagi si pengambil tadi untuk mengetahui enam hal. Ya,
Ya, yang pertama adalah kata beliau wi'a'aha. Ya. Kemudian aifasoha wa wika'aha wa jinsiha wa adadaha wa jinsaha wa adadaha wa waznaha. Ya, yang pertama adalah wi'a'aha. Dia harus tahu wi'a. Wi'a itu artinya tempatnya, wadahnya. Wa ifasaha, ifasoha. Ifas itu artinya sama dengan wi'a. Ya, artinya bungkus. Wa wika'aha. Ya, wika artinya adalah tali yang dipakai untuk nutup bungkus tadi. Wa jinsaha. Dan jenisnya, apakah dia barang itu emas atau perak atau yang lainnya. Wa adadaha dan jumlahnya. Wa waznaha dan takarannya, maksudnya timbangannya atau sifatnya tentunya ya. Nah, di sini kata ya'rif bukan yu'arif ya. Nanti ada yu'arif, ada ya'rif. Ya'rif itu dia mengetahui. Ya. Jadi apa namanya? Dia kalau dia ingin mengambilnya, ya, maka wajib diketahui apa yang diambil itu. Ya. Wa an yahfadhaha hatman fi hirzi misliha dan wajib bagi dia untuk menjaganya di tempat yang sesuai. Ya kalau misalnya emas ya ditaruh di tempat yang sesuai, kalau sesuatu yang apa namanya? Yang lainnya maka disimpan di apa namanya? Di tempat yang sesuai. Summa ba'da ma dzukira idza aradal multaqitu tamallukaha arrafah. Nah, ini kemudian ya. Kalau seandainya dia pengen dia ambil tadi harus mengerti semuanya tadi itu wayah paduha fi hirzi misliha, kemudian dia simpan di tempat yang sesuai dengannya summa ida aroda tamallukaha arrafah. Nah, kalau seandainya dia ingin untuk apa namanya dimiliki, maka dia wajib untuk mentakrif. Takrif itu artinya diumumkan. Ya, sanatan selama 1 tahun ala abwabil masajid di pintu-pintu masjid wa fi mawadi'il ladzi wajadaha fihi. Ya, dia dan di tempat-tempat yang dia temukan di dalamnya. Maksudnya ditemukan barang hilang tadi. Ya, kemudian saya bacakan matanya dulu. Fa illam yajid sahibuha kana lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman. Kalau seandainya apa namanya? Si pemiliknya nggak datang-datang juga setelah diumumkan setahun, maka kana lahu an yatamallakaha boleh baginya untuk apa namanya memilikinya dengan syarat doman. Ya kalau syarat doman itu maksudnya syarat nanggung seandainya datang si pemiliknya ya harus dikembalikan. Kalau sudah terjual atau sudah habis ya berarti harus diganti dengan harganya dan seterusnya. Nanti kita bahas dengan detail. Jadi kalau seandainya orang mengambil, kita kembali ke sini ya. Faida akhadaha wajaba alaihi an ya'rifa ini jelas ya. Setelah itu, kalau dia mau ngambil, ngambil ini ada dua. Ya, ngambil yang pertama adalah dia tidak ingin untuk memilikinya. Ya, dia cuma pengen ngambil untuk dijaga, cuman dijadikan amanah saja. Ya, dia menjadi seorang yang amanah. Ya, maka yang seperti itu, kalau seandainya nanti mengumumkannya, ya, mengumumkan benda tadi itu, maka nafkah atau mu'nah atau taklufah atau biaya-biaya yang keluar dari pengumuman dari benda itu bukan pada dirinya, tapi dibebankan kepada si pemilik atau dari baitul mal, ya infak dari baitul mal. Kemudian kalau seandainya dia mengambilnya ingin memilikinya, maka apa namanya beban biaya pengumuman yang 1 tahun tadi, nanti ada perinciannya, tidak semuanya 1 tahun. Beban pengumuman 1 tahun itu dibebankan kepada si orang yang nemu, ya. Kalau seandainya dia ingin memilikinya, ya. Kemudian eh, nanti akan kita bahas ya, apa namanya, bahwa barang temuan itu bisa jadi barang berharga atau barang yang tidak berharga, gitu ya. Ya kalau seandainya barang itu bukan barang yang sepele atau barang berharga, maka ini masuk nih kaidah pengumuman eh, waktu pengumuman setahun. Nanti akan kita bahas di akhir kitab ini. Nah, kemudian
bagaimana cara mengumumkannya? Ya, kalau misalnya dia menemukan sesuatu yang berharga, kemudian apa namanya, dia umumkan 1 tahun, maka apakah dia umumkan terus-menerus? Ya, maka eh, kita kembali ke kitab syarahnya. Ya, tadi disebutkan ya, kalau seandainya dia mengambilnya, ingin memilikinya, maka dia wajib untuk mengumumkannya di masjid, ya, di pintu-pintu masjid, ya, bukan di dalam masjid. Jadi di pintu-pintu masjid ketika manusia keluar dari sholat jamaah. Dan di tempat-tempat yang dia menemukannya. Ya, maksudnya kalau dia temukan di pasar, ya, dia umumkan di pasar. Ya. Kemudian kalau dia temukan di tempat-tempat kumpul manusia, diumumkan di situ. Kalau dia ditemukan di tempat yang sepi dan memang tidak orang lewat, ya tidak diumumkan di situ tentunya. Ya, maka jenis pengumuman itu sesuai dengan kondisi dan eh, apa namanya, kebiasaan setempat tentunya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin pengumuman di jalan tuh kurang efektif, ya lebih efektif pengumuman lewat internet misalnya. Maka disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan zamannya dan kebutuhan tempat kebiasaan orang tersebut. Kemudian mulainya kalau seandainya tadi yang ditemukan itu barang berharga, ya maka mulai, kan tadi kan katanya diumumkan setahun. Ya, mulai hitungan 1 tahun itu kapan mulainya? Apakah mulainya ketika waktu ditemukan atau ketika waktu diumumkan? Maka jawabannya adalah memulai 1 tahun itu ketika waktu diumumkan. Jadi kalau dia nemu sekarang, besok bulan depan dia baru mengumumkan, maka bulan depan itu baru mulai start nol dari setahun, jadi setahun ke depan. Ya. Dan juga tidak wajib setiap hari dalam setahun itu diumumkan. Ya. Akan tetapi para fuqaha mengatur bahwa dalam apa namanya, dalam rinciannya para ulama mengatakan di dalam pekan pertama itu diumumkan 2 kali sehari, ya, pagi dan sore. Kemudian nanti dalam 10 pekan, ya. Kemudian pekan pertama itu pagi dan sore. Kemudian pekan kedua dan ketiga itu pagi aja atau sore aja gitu ya. Kemudian 7 pekan berikutnya, ya, di dalam 10 pekan tadi kan satu, dua, tiga, kemudian 7 pekan sisanya itu sekali atau 2 kali dalam sepekan. Ya, setelah 10 pekan, ya, setelah masuk ke pekan ke-11 maka diumumkannya hanya sebulan sekali. Ya, maka disebutkan di dalam syarah di sini wala yajibu isti'abus sanati bitta'rif. Maka tidak wajib harus mengumumkan setiap hari dalam setahun. Ya, seluruhnya setiap harinya tidak, akan tetapi tadi ya, aturannya adalah pekan pertama 2 kali, pekan kedua sekali dalam sehari, ya, pekan ketiga 2 dan 3 itu sekali dalam sehari, pekan ke sisanya sampai 10 pekan maka seminggu sekali atau 2 kali, nah sisanya sebulan sekali. Kemudian tadi disebutkan ya bahwa belum kita bahas bahwa sesuatu yang menjadi barang lukotoh itu bisa jadi barang berharga atau tidak berharga. Maka itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah barang yang ketika hilang si pemiliknya itu dia akan apa namanya, akan penyesalannya itu mendalam dan dia akan terus mencari. Berarti itu barang berharga. Itu yang kita bahas, yaitu ditakrif atau dibayar selama 1 tahun dengan cara yang tadi. Kemudian yang kedua, eh, dia tidak lama orang itu menyesalinya, ya, dan orang itu tidak mencarinya dalam waktu yang lama. Nah, tapi bukan barang yang sepele juga, maksudnya tengah ya. Jadi ada 3, ada barang yang berharga, ya, dia menyesal kehilangannya dan selalu mencarinya dalam waktu yang lama. Yang kedua, barangnya dia kehilangan itu ya dicari tapi nggak lama. Kemudian Kemudian juga kalau dia kecewa itu nggak lama juga. Nah, yang nomor 2 ini tidak harus tahun. Yang nomor 2 ini eh, ta'rifnya itu muddatan yaglibu ala dhanni anna sahibahu la yatlubuhu ba'da tilkal muddah. Jadi dia kira-kirakan pengumumannya itu kira-kira kalau kehilangan barang seperti ini orang itu nggak nyari dalam berapa pekan ya. Misalnya kehilangan
uang 100.000 misalnya gitu ya. Maka kira-kira 100.000 itu dicari dalam berapa hari kira-kira? Ya, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya itu beda-beda tergantung apa? Tergantung kondisi dan tempatnya. Yang bisa jadi 100.000 di suatu tempat dia sepele, ya. Karena di tempat lain mungkin berharga bisa dicari seminggu misalnya. Karena dia masih berharap 100.000 ditemukan. Nah, yang ketiga adalah eh, an ya'ridu anhu sahibahu. Yang ketiga adalah barang sepele yang kalau ditemukan orang, dia tuh nggak mau dikembalikan lagi, misalnya sebiji kurma atau yang lainnya. Maka yang seperti itu langsung diambil, tidak perlu ada hukum untuk diumumkan. Yang intinya barang sepele. Ini juga tergantung tempat ya. Terkadang barang sepele di suatu tempat itu berharga di tempat lain. Baik, kemudian tadi ya. Faida akhadha wajib alaihi an yu'arraf sanatan sittata asyar. An ya'rifa sittata asyar tadi sudah. Kemudian wayah faduha fi hirzi mithliha sudah. Summa idza arada tamallukaha arrafa hasana. Ya, kalau dia pengen memilikinya maka dia umumkan setahun dengan rincian yang sudah saya sebutkan tadi ala abwabil masjid. Ini tempatnya wa fil maudhi'il ladzi wajadaha fihi. Tadi sudah kita jelaskan fa illam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman. Nah, sekarang kalau seandainya dalam setahun ini kita membahas barang berharga. Kalau setahun enggak apa namanya? Enggak ketemu juga ya, tidak ada pemiliknya juga, maka lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman. Baginya boleh memilikinya dengan syarat doman. Doman itu artinya adalah apa namanya, menanggung jaminannya. Kalau orangnya datang ya dia harus ganti, kira-kira seperti itu ya. Nah, kan tetapi juga kepemilikannya ini tidak langsung, bukan berarti setelah setahun kemudian langsung otomatis milik dia, enggak. Tapi harus dengan lafadz. Tamalak tuh ada apa misalnya. Saya menjadikan ini kepemilikan milik saya, sesuatu yang saya temukan ini. Jadi itu setelah apa? Setelah diumumkan 1 tahun. Baik, kita baca catatan kaki nomor 1 dulu. Eh, wal aslu fi masyru'iyyati fi masyru'iyyatil luqatati wa ahkam masyru'iyyatil luqatati wa ahkamiha ahadits. Dan dalil dari pensyariatan luqatah dan hukum-hukumnya dari beberapa hadis, minha diantaranya adalah marwahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anil luqatah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang luqatah. Beliau mengatakan adzhab aulil warik, ya, apakah emas atau perak? Faqal, maka dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'rif wika'aha wa ifasaha summa arif hasanah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'rif, ketahuilah wika'aha. Wika itu artinya adalah tali penutup tadi ya. Ya, tali penutup. Kemudian apa? Wa ifasaha. Ifas itu adalah wadahnya. Summa arif hasanah. Kemudian umumkan dalam 1 tahun. Fa'ilam ta'rif fastanfiqha. Ya, kalau seandainya kamu tidak ta'rif, ya maksudnya eh, apa namanya? Ta'rif itu kamu ketahui, kamu ketahui pemiliknya dalam setelah diumumkan setahun, ya. Fastanfiqha. Artinya adalah tamallakaha au istahlakaha. Fastanfiqha itu artinya adalah ambillah untuk jadi milikmu, ya, atau pakailah gitu ya, kira-kira seperti itu. Wal takun wadi'atan endak. Nah, dan jadikanlah dia wadiah di sisimu. Kalau wadiah berarti menanggung kalau seandainya si pemiliknya datang. Fa'inja atau libuha. Kalau seandainya datang orang yang mencarinya yauman pada suatu hari, minat dari 1 tahun, maksudnya dari sepanjang masa, fa'addaha ilaihi, ya, maka kembalikanlah apa, hendaklah dia kembalikan kepadanya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kata si Al-Bukhari menjelaskan, faqala i'rif afwan, riwayat yang lain menyebutkan dari Ka'ab, eh, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, faqala i'rif iddataha wa wika'aha, ya, wa wi'a'aha fa in ja'a sahibuha wa illa fastamti biha. Ya.
ketahuilah sebelum kamu ambil, harusnya ketika kamu sudah ambil, kamu harus mengetahui jumlahnya, tempatnya. Wika itu talinya, Afwan. Kemudian tempatnya, kalau seandainya datang pemiliknya, kalau seandainya datang pemiliknya, berikan tentunya. Wa illa kalau tidak, fastamti biha. Maka gunakanlah itu. Baik, geser ke bawah. Wal wariku, kata Syalbuqa, wal wariku al fiddah. Ya, warik itu adalah perak. Wawika, wika tadi artinya ma yarbitu bihi famul kisi wa nahwi. Apa yang dibuat menali ya, mentali bibir dari plastik atau yang semisalnya. Maksudnya menali ujung wadahnya. Ifas tadi alwi'a alladzi takunu fi tempatnya, wadahnya. Kemudian lam ta'rif maksudnya adalah kamu kalau seandainya kamu tidak mengetahui pemiliknya, maksudnya dalam setahun setelah diumumkan, fastanfiqha artinya tamallakaha au istahlakaha. Maka jadikanlah dia milikmu atau pakailah. Wal takun hiya qimatuha. Jadikanlah dia atau apa namanya harganya, maksudnya harga itu apa namanya kimah itu harga dari barang tadi wadiatan. Ya kalau seandainya sudah hilang ya berarti sudah dipakai atau sudah dihabiskan atau sudah dijual, maka dia menjadi kimahnya, menjadi diganti harganya, menjadi apa namanya jadikanlah dia wadiah ay matmunatun. Artinya adalah kamu menjaminnya alaika, yang kamu yang menjaminnya kalau seandainya pemiliknya datang seperti wadiah, kalau dia minta maka kamu kembalikan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada ya berarti diganti dengan harganya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita geser ke bawah. Oh, sebentar, sebentar. Ada yang pertama berarti. Geser ke atas lagi. Ya, di sini tadi sudah fil maudillah diwajada fihi fa illam yajid sahibu kana lahu an yatamalaka bi syarti dhaman sudah kita baca. Wal luqatatu ala arba'ati adrub. Ya, maka di sini eh, keterangan atau penjelasan tentang jenis-jenis lukotoh dan hukum-hukumnya. Lukotoh ada 4 jenis atau 4 kondisi. Ya, ahaduha. Yang pertama, ma yabqa ala dawami. Ya, jenis yang pertama adalah jenis yang dia akan selalu bisa disimpan. Yabqa ala dawam itu maksudnya selalu apa namanya? Tidak rusak kalau seandainya dibiarkan, gitu ya. Kemudian kata beliau di sini, wahada hukmuhu. Nah, yang kita bahas tadi itu hukumnya. Hukumnya sudah kita bahas. Jadi kalau seandainya yang temukan emas dan perak kan kalau didiamkan itu tidak perlu dirawat lah ibaratnya gitu ya. Dia sudah bisa disimpan. Maka hukumnya yang sudah kita bahas tadi. Ya, seperti emas atau perak. Ya, maka seperti itu apa namanya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, wasani ma la yabqa kata'amir rotib. Apa-apa yang tidak apa namanya yang tidak awet. Ya, yang pertama yang awet, yang kedua yang tidak awet, seperti makanan basah. Fahuwa mukhayyarun, maka baginya pilihan baina aklihi wa hurmihi au bai'ihi wa hifdzi samanihi. Pilihannya ada dua tuh. Yang pertama adalah dia memakannya ya, kemudian dia menanggung harganya seandainya pemiliknya datang. Ya, atau dia menjualnya, kemudian harta hasil dari penjualannya itu dia simpan sampai datang pemiliknya. Ya, kalau nggak datang selama setahun, yaitu buat dia. Ya, kalau datang ya berarti apa? Itu apa namanya? Bagi si pemiliknya. Baik, kemudian yang ketiga, wasalisu ma yabqa bi ilajin karutabi karutabi. Apa-apa yang dia bisa awet, tapi dengan ilat. Ilat itu dengan apa namanya? Dengan amaliyah tertentu, dengan amalan-amalan tertentu seperti rutop. Rutop mungkin bisa awet kalau di freezer misalnya. Atau rutop bisa awet kalau diapakan ya. Kalau jemur jadinya bukan rutop ya.
Ya, misalnya kalau di freezer misalnya. Tapi kalau dibiarkan dia sebenarnya rusak. Tapi kalau seandainya dia apa namanya lakukan perbuatan tertentu dengan freezer atau dengan kalau dulu belum ada freezer ya mungkin tetap ya dijemur kali ya biar jadi kurma. Ya, menjemurnya itu kan dengan ilat namanya. Ilat itu dengan apa namanya? Dengan perbuatan gitu, dengan usaha. Fayaf'alu al-maslahata. Maka bagi si pengambilnya itu dia apa namanya melakukan yang maslahat antara min bai'ihi wa hifdzi samanihi au tajfifihi wa hifdzi. Nah ini. Kalau seandainya rutop yang ditemukan, maka dilihat mana yang maslahat. Kalau seandainya maslahatnya itu dijual dan disimpan uangnya, maka dia lakukan itu. Atau yang kedua, kalau seandainya maslahatnya itu untuk dikeringkan kemudian disimpan, maka itu yang dia lakukan. Ya, itu yang ketiga ya. Sampai kapan? Sampai pemiliknya datang. Ya, kalau nggak datang, kembali ke atas tadi hukumnya seperti di atas. Kemudian yang keempat, warabi'u ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawan. Yang keempat adalah apa-apa yang butuh nafkah, butuh untuk dikasih makan. Ya, seperti hewan-hewan. Maka ada dua jenis. Ya, ya. Jenis yang pertama adalah, sebentar, sebentar, sebentar. Ya, tadi apa? Nah, ulangi ya. eh, yang poin yang keempat, mayataju ila nafkah, ya, apa-apa yang dibutuhkan nafkah atau apa namanya? Atau membutuhkan pakan untuk ngasih makan dia supaya dia masih tetap hidup. Kurang berapa menit lagi ya? Berapa menit ini? Ya, saya usahakan selesai ya biar nggak apa namanya? Biar nggak putus. Lanjut aja, Seth. Lanjut ya. Lanjut aja, Seth. Baik. Ya, kayaknya udah ke pro sih. Oh ya, Jadi baik, udah baik. Baik, lanjut ya. Warabi ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawani wa huwa durban. Ya, kalau hewan misalnya, dia kan membutuhkan nafkah atau membutuh apa? Pakan. Maka itu ada dua jenis. Hayawanun la yamtani'u binafsihi. Ya, maksudnya la yamtani'u binafsihi itu adalah eh, hewan yang dia tidak apa namanya? Yamtani binafsihi min sigori siba. Maksudnya gitu ya. Yamtani binafsihi itu artinya dia tidak bisa melindungi dirinya dari hewan buas, hewan buas yang kecil ya. Maksudnya hewan buas yang pemangsa-pemangsa biasa, bukan pemangsa yang besar itu. Pemangsa-pemangsa yang kecil ya seperti serigala atau apa hyena atau babi hutan misalnya. Dia nggak bisa eh, apa namanya nggak bisa melindungi diri dari pemangsa-pemangsa kecil itu. Itu namanya layam tani ubi nafsihi. Ya, seperti apa namanya? Seperti kambing misalnya atau seperti anak sapi. Nah, kalau seandainya lukotohnya berupa hewan dan hewannya kecil seperti itu, maka dia ada tiga pilihan. Ya, di sini ya fahuwa mukhayyarun. Ini. Baina aklihi wa gurmi samani. Yang pertama, pilihan pertama, dia sembelih saja, dia makan, kemudian dia tanggung harganya. Kalau seandainya pemilik datang, bayar. Kalau nggak datang, kenyang gitu ya. Autarkihi wat tatawwu' bil infaqi alaihi. Ya. Atau dia tidak makan ya. Tarkihi itu dia tidak memakannya. Wat tatawwu' bil infaq alaihi itu maksudnya dia ambil, dia jaga, terus dia kasih makan. Dia tatawwu' itu artinya dia menginfakkan hartanya untuk ngasih makan si kambing atau sapi kecil tadi. Ya, itu pilihan kedua. Tentu kalau dia ikhlas berarti dia pahalanya besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak makan, kemudian dia tidak mau infak, au bai'ihi wa hifdzi samani. Atau dia jual dan dia ambil apa namanya uangnya untuk disimpan sampai si pemiliknya datang. Nah, tentunya dengan apa? Dengan ketentuan yang sudah kita baca di atas tadi ya. Itu adalah hewan-hewan yang kalau dibiarkan dia tidak bisa melindungi dirinya dari pemangsa-pemangsa kecil. Wahayawanun yang kedua, wahayawanun yamtani'u binafsihi.
dan hewan-hewan yang dia bisa melindungi dirinya dari pemangsa-pemangsa kecil. Ya, maka hewan yang bisa melindungi dirinya dari pemangsa kecil itu bisa jadi karena kekuatannya seperti kuda. Kuda itu kuat. Ya, maksudnya kalau dia ketemu pemangsa kecil seperti hyena ditendang sama kudanya. Ya, atau seperti kelinci, dia bisa larinya kencang. Atau seperti apa namanya? Ya, kelinci ya, yang larinya kencang misalnya. Dia bisa melindungi diri dari hewan pemangsa-pemangsa kecil tapi larinya kencang. Nah, atau dia bisa terbang seperti burung. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis hewan yang dia bisa melindungi dirinya. Ya, kalau seandainya hewan itu ini nomor dua ya. Wahayawanun yamtani binafsi dan hewan-hewan yang bisa melindungi dirinya dari pemangsa kecil ada dua poin. Poin pertama, fa'in wajadahu fis sohro tarokahu. Kalau seandainya dia menemukannya itu di sohro, sohro itu di gurun, ya di gurun, jadi dia nemunya itu di gurun, ya maka tarokahu. Di sini cuma dikasih satu pilihan ya, dia biarkan, ya. Walaupun sebenarnya di dalam apa namanya di dalam kitab yang lebih apa namanya lebih mendalam ya sebenarnya pilihannya ada dua ya kalau seandainya dia menemukan hewan yang dia bisa melindungi dirinya dari hewan kecil tadi ya kalau dia menemukannya di gurun maka pilihan pertama kalau dia mengambilnya untuk disimpan untuk dijaga maka boleh diambil diambil jadi tidak harus ditinggal gitu ya. Nah, kalau seandainya dia mengambilnya untuk dimiliki, ya, untuk dimiliki, maka kalau posisinya itu di sohro, sohro itu di gurun, ya, dan dia itu tahu lukotoh, yaitu apa namanya, kudanya orang, ya, bekas kuda lari, ya, tapi di gurun, ya. Kalau seandainya diambil untuk disimpan, boleh, nggak masalah untuk diumumkan. Tapi kalau diambilnya untuk dimiliki, ya, maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau seandainya dia takut, ya, kalau dibiarkan akan apa namanya, akan diambil orang yang tidak amanah, ya, maka diambil. Maksudnya tidak amanah itu diambil langsung dimiliki. Tapi dia juga pengen miliki, tapi mau mengumumkannya selama setahun biar halal dulu. Walaupun nanti setelah setahun ada yang datang terus minta dikasih, itu namanya amanah. Tapi kalau yang tidak amanah, dia ambil langsung dimiliki, itu namanya tidak amanah. Nah, kalau seandainya dia khawatir ada orang yang tidak amanah, maka boleh diambil tuh. Ya. Nah, kalau seandainya tidak dikhawatirkan seperti itu, maka tidak boleh diambil. Makanya di sini sebenarnya di dalam mata nih ya wahayawanun yamtanu binafsihi fa'in wajadahu bisohro itarokahu ya dia meninggalkannya in lam yakhaf ketika dia tidak khawatir bahwa kuda itu akan diambil orang yang tidak amanah gitu harusnya begitu ininya keterangannya ya kemudian kondisi kedua wa in wajadahu fil hadar kalau kuda tadi ditemukan bukan di gurun akan tetapi di bangunan misalnya hadar itu bukan di gurun tapi di tempat orang bermukim gitu bangunan bangunan itu bukan di intinya di bangunan bukan di apa bukan di sohro ya dan bangunannya bukan bukan bangunan milik orang kalau milik orang bukan lokotoh berarti ya ini bangunan yang tidak dimiliki orang misalnya tapi itu bukan di gurun ya maka bagaimana hukumnya kalau mengambilnya kita lihat fahuwa mukhayyarun bainal asya'i salasata fihi ya maka dia eh, apa namanya disuruh milih antara tiga pilihan. Ya, tiga pilihan di atas berarti ya. Yang sudah kita sebutkan di apa? Di awal tadi tiga. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di keterangan di sarah itu tidak tiga sebenarnya cuma dua pilihannya. Pilihannya adalah dia ambil untuk dijaga apa namanya uangnya atau dia ambil untuk dijaga apa namanya dijaga kudanya kalau saya ini kuda itu ya terus dia kasih nafkah tuh kuda itu dikasih makan jadi pilihannya cuma dua itu kalau tiga kan berarti ada satu lagi dimakan kan tadi kan dimakan kemudian nah itu pilihan dimakan itu tidak ada sebenarnya di sini ya tapi di dalam matan disebutkan
Tiga pilihan. Baik, kita coba cek keterangan dari Syalbuko. Eh, nomor satu bisa digeser. Ya, ini dalil rincian yang kita bahas tadi. Ya, ja'a fi hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Datang dari hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu wa sa'alahu, ya, dan dia bertanya an dolatil ibil, dari apa namanya, dolatul ibil. Dolatul ibil itu artinya eh, apa namanya, unta yang lepas gitu ya. Faqala, maka eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, oh bukan, ini Zaid bin Khalid ya. Radhiyallahu anhu wa sa'ala antol, dia yang ditanya ya. Kemudian dia mengatakan malikun, malaka walaha. Ya, malaka walaha. Ya. Kamu tidak ada haknya dan dia gitu ya. Da'ha, biarkan dia, fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha. Ya. Ma'aha hidha'aha wa siqa'aha ai takwa, ya, bi khufiha ala qat'is sahra. Ya, maksudnya artinya tinggal, biarkan dia karena sesungguhnya dia bisa, eh, dia punya kekuatan untuk apa? Untuk berjalan, mengarungi, apa namanya? Mengarungi gurun. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dia bisa tidak hawasiqaha. Ya. Kemudian taridul ma'a wa ta'kulu syajar. Dia bisa nyari air dan dia bisa makan pohon. Hatta yajidaha rabbuha. Sampai si pemiliknya menemukannya. Nah, ini adalah ibil, atau kita bahasanya kuda tadi, atau hewan yang yamtani'u binafsihi. Wasa'alahu anisyati, dan ketika beliau ditanya tentang syah, tentang kambing, faqala khudha. Nah, ini. Kalau kambing gimana? Kambing ambil, fa innaha hiyalaka. Ya, ambillah karena dia la yamtani'u binafsihi. Au li akhika au li au li lidzi'bi. Ya, atau untuk saudaramu atau untuk adik. Adik itu apa namanya, serigala. Ya, maksudnya kalau ditinggalkan ya. Ya, di sini Syalbuko mengatakannya ma'aha hida'aha wasiqaha ai taqwa bi khuffiha ala qat'is sahra. Dia masih kuat jalan, dan untuk tadi setelah itu dia ngambil air kemudian makan pohon. Kama annaha tamla'u karosaha bima yakfiha ayyaman hiyalaka. Ya. Imma anta khudaha anta wa imma wa imma an ya'khudaha ghairuka wa imma an ya'kulaha ghairuka. Nah, ini kalau seandainya kambing tadi ya, pilihannya adalah kamu ambil atau orang lain yang mengambil, atau kamu biarkan akan dimakan, apa namanya, serigala. Ya, maksudnya pilihannya ada tadi ya, kalau seandainya kamu ambil ya berarti tiga tadi. Kemudian atau kalau kamu biarkan berarti dia diambil saudaramu. Ya, atau kalau seandainya dia tidak diambil saudaramu ya dia akan dimakan apa? Dimakan pemangsa karena dia layam tani ubi nafsi. Baik, kita geser ke atas lagi ya. Di Matan. Ya, faslun wa idza wajada laqitu bi qari'ati tariq. Ini pembahasan berikutnya tentang laqit ya. Laqit ini sudah beda bab ya. Baik, kita mungkin sampai sini dulu ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ya, silahkan ditutup taksil konen tafadhol. Saya kembalikan ke antum. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penyampaiannya. Mungkin teman-teman ada yang tanya. Kalau tidak ada pertanyaan yang mungkin kita cukupkan, dan insya Allah ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan kita sempurnakan dengan dua kata Inggris. Waalaikumsalam.